Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita saat kita sedang sujud di dalam ibadah sholat. Saat sujud memang merupakan salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Disebut sebagai waktu terbaik sebab saat sujud adalah salah satu waktu mustajab, merupakan saat paling dekat antara kita dengan Allah, dan Rasulullah sangat menganjurkan kita berdoa kepada Allah di saat kita sedang sujud. Sehingga berdoa saat sujud, potensi dikabulkan doa-doa kita menjadi sangat besar. Nah, saat kita sujud kita boleh berdoa apa saja sesuai hajat kita masing-masing. Juga boleh mendoakan siapa saja, termasuk mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Namun jangan sampai salah dalam mempraktekannya, sebab berdoa saat sujud di dalam ibadah sholat sangat berbeda dengan berdoa di luar sholat. Bahkan berdoa saat sujud di dalam ibadah sholat bisa membatalkan ibadah sholat kita jika kita salah dalam mengamalkannya. Karenanya pada video kali ini kita akan membahas cara berdoa saat sujud, dan kita juga akan mempelajari beberapa bacaan doa yang bisa kita baca saat sujud, termasuk doa khusus untuk mendoakan kedua orang tua baik masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, maka mari simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Saat kita menunaikan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ada dua waktu kita dianjurkan menambahkan amaliyah ibadah sholat kita dengan berdoa. Dua waktu ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sehingga kita hendaklah mengamalkannya walaupun hanya sekali seumur hidup kita. Waktu yang pertama saat duduk tahiyatul akhir sebelum salam. Saat duduk tahiyatul akhir, bacaan yang kita baca adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kita baca sampai selesai. Saat telah sampai innaka hamidum majid, sebelum salam kita dianjurkan menambahkan dengan berdoa. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau menyebutkan hadis tentang anjuran Rasulullah berdoa saat duduk tahiyatul akhir ini. Beliau berkata, ada banyak doa yang dianjurkan dibaca saat duduk tahiyatul akhir.
Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in." Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan bacaan tahiyatul akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri al masihid dajjal, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya dajjal. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Inilah redaksi doa yang dianjurkan Rasulullah agar kita baca saat duduk tahiyatul akhir sebelum salam. Adapun prakteknya, cara prakteknya saat kita duduk tahiyatul akhir setelah sampai kalimat innaka hamidum majid, sebelum salam dianjurkan membaca doa ini. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Yang kedua, waktu sujud. Waktu mustajab untuk berdoa yang kedua yang dianjurkan dilakukan di dalam ibadah sholat adalah waktu kita sedang sujud. Anjuran berdoa saat sujud di dalam ibadah sholat diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Saat istimewa di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Dalam hadis yang lain disebutkan wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabalakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, pasti doamu akan dikabulkan. Nah, kita boleh berdoa apa saja saat sujud. Hanya saja redaksi doa yang kita baca saat sujud wajib dalam redaksi bahasa Arab. Kalau ingin berdoa dalam redaksi bahasa Indonesia misalnya, hukumnya boleh, tetapi hendaklah dibaca di dalam hati saja. Berdoa saat sujud dengan membaca doa dalam redaksi bahasa Indonesia dibaca di lisan, bukan hanya di hati, bisa membatalkan ibadah sholat. Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa berdoa saat sujud tidaklah khusus pada sujud terakhir, tetapi dianjurkan berdoa pada semua sujud, baik sujud pertama, kedua, ketiga maupun sujud terakhir. Saat kita melakukan ibadah sholat, jika sholatnya 2 rakaat, ada 4 kali kita melakukan sujud. Sedangkan jika kita melakukan sholat 4 rakaat, maka ada 8 kali kita melakukan sujud. Maka jika 2 rakaat ibadah sholat yang kita lakukan, berarti ada 4 kali kesempatan untuk berdoa di saat sujud. Sedangkan jika 4 rakaat, maka ada 8 kali pula kesempatan kita memperbanyak berdoa ketika sujud. Dengan demikian kita boleh berdoa di semua sujud dan tidak ada kekhususan harus berdoa saat sujud terakhir.
Berdoalah saat sujud, namun jika di sujud-sujud lainnya kita tidak berdoa, maka jangan sia-siakan kesempatan di sujud terakhir walaupun hanya berdoa dengan doa yang pendek. Nah, di antara contoh doa yang dibaca Rasulullah saat beliau sedang sujud adalah doa yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, bahwa Rasulullah saat beliau sujud membaca doa ini. Allahumma ufirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Dan kita boleh meneladani Rasulullah dengan membaca doa ini saat sujud. Namun kita juga boleh berdoa dengan doa-doa lainnya. Nah, khusus bagi yang ingin mendoakan kedua orang tuanya bisa mengamalkan doa ampunan yang biasa kita amalkan. Misalnya dengan membaca doa berikut ini jika ayah ibu masih hidup. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia, kita boleh membaca doa yang sama dengan tambahan doa khusus untuk orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Kita juga boleh membaca istighfar saat sujud untuk mendoakan kedua orang tua, sebab istighfar masih termasuk bagian dari doa. Tentunya istighfar yang di dalamnya kita memohonkan ampunan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua. Bahwa bacaan istighfar yang kita baca khususnya saat sujud tidak hanya menjadi amalan penghapus dosa, tetapi juga bisa menjadi amalan penyelamat kedua orang tua kita, terlebih jika mereka telah meninggal dunia. Nah, di antara redaksi istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan untuk ayah ibu kita, khususnya kita baca saat sujud adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Istighfar ini juga boleh kita amalkan saat kita sedang sujud di dalam ibadah sholat, baik sujud pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Nah, sebelum kita mengamalkan atau membaca istighfar ini saat sujud, maka hendaklah kita pastikan telah menghafalnya. Nah, kalau sudah hafal baru kita amalkan saat sujud. Caranya sebagai berikut. Saat kita sedang sujud, kita baca dulu tasbihnya sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu baru kita sambung dengan membaca istighfar ini walaupun hanya 1 kali. Setelah selesai baru kita bangun dari sujud dan melanjutkan ibadah sholat hingga selesai. Contoh prakteknya sebagai berikut. Anggap saja kita sedang sholat, ingin mendoakan kedua orang tua saat sujud dengan membaca istighfar. Maka saat sujud telah sempurna, kita baca 3 kali tasbihnya sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, lalu diamlah sesaat, lalu kita sambung membaca istighfar walaupun hanya 1 kali. Prakteknya kurang lebih sebagai berikut. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahu akbar. Bangun dari sujud dan lanjutkanlah ibadah sholat hingga selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa saat sujud Allah mengampuni kita semua dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.